Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du, teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dimanapun kita berada, mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang jauh di sana, yang dekat di sini semuanya, mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyimak dan yang menyampaikan mudah-mudahan menjadi tetap amal jariah, amal yang selalu kelimpahan pahala. Setiap langkah ini bermakna dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya? Salam kenal semuanya yang baru hadir ke channel saya maupun yang sudah sering hadir. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan wawasan, tambahan ilmu dalam agenda pembahasan seputar rukun nikah. Ini ada yang tanya kemarin, rukun itu apa? Rukun itu sesuatu yang harus kita kerjakan. Kalau rukun kita tidak dikerjakan, maka kita tidak sah dalam sholat kita ataupun dalam urusan-urusan yang lain. Rukun itu sesuatu yang harus dikerjakan. Itu rukun. Murni rukun itu harus kita lakukan. Nah, yang disebut di sini adalah ya, rukun nikah itu ada 5. Satu, ini adalah mempelai putra maupun putri yang mau menikah itu ada. Itu yang pertama. Yang nomor 2, rukun itu ada wali ya. Jadi kalau ada istilah orang menikah, terus menikahnya itu tanpa wali kan ada kan, menikah tanpa wali, kecuali dinikahkan oleh hakim. Nah, itu boleh kan, nikah di mana-mana tanpa wali. Itu juga karena ini masuk rukun. Jadi yang pertama ini adalah pihak mempelai putra putri. Jadi yang namanya menikah itu ada laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki itu bukan menikah. Dalam syariat Islam itu tidak ada istilah menikah, tidak ada istilah nikah ya. Kalau ini apa namanya, kalau laki-laki sama laki-laki itu dalam Islam tidak ada istilah menikah. Yang menikah itu laki-laki dengan perempuan ya. Perempuan dengan perempuan bukan menikah sudah, seperti zaman Nabi Lut ya, yang diazab oleh Allah. Jadi yang pertama ada pihak mempelai putri, laki-laki dan perempuan. 2, harus ada wali ya. Wali itu wakil dari keluarga, biasanya orang tua yang laki kalau pihak berperempuan, bukan orang tua perempuan. Nah, ini lagi juga ya, kemarin ada yang tanya ini, kalau anak itu hasil zina dulu terus menikah, itu tidak boleh yang menikahkan itu bapaknya sendiri itu tidak boleh menikahkan, walaupun asli bapaknya sendiri itu, tapi ketika itu belum melaksanakan nikah. Nah, ini ya bisa jadi maksudnya ada seorang laki-laki dan perempuan ini hamil di luar nikah dengan yang hamil itu terus menikah, berarti bapak ini juga belum menjadi bapak. Nah, sebelum ada pernikahan itu tidak masuk itu ya. Itu yang menikahkan wajib hakim. Wali hakim. Ini hati-hati sahabat. Ini juga lengkap dalam kitab. Ini saya pegang kitabnya biar keterangan tidak kemana-mana. Ini karena kemarin ada yang tanya, jadi ini jawabannya juga. Terus juga selain ada wali yang menikahkan, juga ada saksi sahabat ya. Saksi itu minimal 2 orang saksi ya. Nah, ini saksi ini hal yang sangat urgen. Jadi kalau ada orang yang dinikahkan oleh walinya dan mempelai putra putri di hotel terus tidak ada saksi, itu bukan pernikahan, tapi itu transaksional yang diperjualbelikan. Ini marak sudah sahabat ya, ini sudah marak. Terakhir kemarin ada di mana itu, di Ngawi sudah ada sana ya, kawin kontrak dengan dalih siar agama yang pekerjanya banyak yang pakai cadar-cadar itu,
Itu sudah banyak di situ. Pakai kontrak 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Itu namanya adalah mengalihkan atau membela kita supaya kita itu masuk dalam kategori halal. Kalau syariat Islam, sahabat, tidak bisa diotak-atik. Jadi Islam itu, ajaran-ajaran Islam, syariat Islam dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak akan berubah-ubah. Kalau sholat tetap Allahu Akbar. Kalau syariat-syariat yang ada, kalau sudah seperti itu hak paten, sahabat. Tidak bisa diganti-ganti. Walaupun zaman semakin berkembang. Zaman semakin berkembang. Nah, kalau ada di masyarakat itu tidak sama dengan apa yang ada dalam Islam, itu hari ini zaman Rasulullah sudah ada petunjuk. Petunjuknya apa? Satu, memang ikut Al-Quran. Jadi yang pertama kita harus ikut Al-Quran, terus ikut sunnah Nabi, terus ada ijma, ada qiyas. Ya, ijma ada qiyas. Ijma qiyas itu melalui ada musyawarah orang-orang yang ahli kitab atau orang-orang yang ahli hukum dalam Islam itu. Kalau dalam istilah pesantren dikenal dengan istilah basul masail. Basul masail, bahas-bahas masalah-masalah yang memang ahlinya, sahabat. Nah, makanya hari ini inna nahnu nazzalu dzikrah wa innahu lahafidun, yang disebutkan Al-Qur'an itu, maka hukum-hukum yang ada Islam itu murni, sahabat. Tidak bisa diotak-atik, karena hari ini sampai hari ini juga aturan dalam Islam yang namanya Al-Qur'an asli sampai sekarang. Ya. Jadi kalau ada dalih menolong Islami atau kalau tidak sesuai dengan syariat, tetap hukumnya haram, dan itu tetap ada dosa-dosa yang kita lakukan. Ya. Jadi kita tidak, makanya sebelum menguasai ilmu yang lain harus kita kuasai ilmu syariat dulu. Ilmu syariat itu ilmu sehari-hari kita. Ya, ilmu fikih yang harus kita kuasai. Ya. Jadi itu ya. Jadi mempelai putra, putri, terus wali, terus apalagi barusan itu wali, terus ada saksi. Itu hal-hal yang hal-hal yang membuat kita kewajiban wajib dilaksanakan. Kalau mahar itu otomatis, kalau sudah akad pasti ada mahar, sahabat. Mahar itu itu kehendaknya seorang perempuan. Apa yang diminta kita kabulkan, dan itu mahar sesuai kemampuan seorang laki-laki. Artinya memberikan nominal yang tidak membebankan kepada calon suaminya. Karena itulah hal-hal yang harus kita penuhi, yang termasuk rukun. Ya, yang termasuk rukun. Ini wal mahru wasigotu wazaujani summal waliyu jumlatul arkan. Nah, inilah jadi hal-hal yang harus kita penuhi, rukun-rukun itu. Kalau rukun-rukun itu penuhi, akan sesuai dengan syariat agama, semuanya akan berpahala, dan setiap langkah itu akan menjadi ibadah. Nah, kalau masalah resepsi, masalah resepsi, tanggapan dan lain-lain, itu di luar kewajiban rukun nikah ini. Ini kemarin juga ada yang curhatnya nikahnya habisnya sekian, terus karena kebanyakan acara resepsi itu. Sedangkan resepsi itu kan hanya pengembira, ya. Hanya makan-makan, senang-senang. Tapi kalau hasilnya ngutang, itu kan buat mudorot. Nah, membuat mudorot. Lebih baik kita buat untuk usaha, rumah dan lain sebagainya. Itu lebih manfaat kepada kelangsungan perjalanan rumah tangga kita selanjutnya. Itu sahabatnya. Kayak itu tempatnya duduk kemanten itu namanya kan, itu kan mahal, bisa harganya 25 juta, ada yang 30 juta ya, apalagi yang nikahnya di gedung. Itu semua, sahabat, sudah ada di luar syariat, itu semua sudah di luar rukun nikah kita. Ya dilakukan, ya tidak apa-apa kalau kita punya uang dan tidak banyak mengandung muzorot lah kepada keluarganya. Tidak lakukan, tidak apa-apa. Yang penting memenuhi yang 5 tadi. Syarat-syarat rukun yang 5 tadi kita penuhi, sahabat. Nah, begitu ya. Pokoknya kita rukun penuhi akan halal.
Ya, jadi yang siap sudah menikah, mari menikah, jangan sampai terjadi zina. Kalau zina satu kali itu bagaikan apa 40 tahun lah tidak diterima dosanya. Mudah-mudahan ya kita ini semuanya sama-sama belajar untuk ya sama-sama belajar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama belajar supaya menjadi hamba yang baik. Jadi hamba yang baik itu bukan hanya hamba yang ahli ibadah, tapi hamba yang baik itu hamba yang setiap saatnya setiap saatnya terus berbuat yang terbaik. Bukan hanya yang tidak punya salah ya, tetap yang terbaik. Mudah-mudahan kita semua yang menyimak dan yang menyampaikan ini mudah-mudahan akan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, karena keluarga ini sahabat, ini media memperbanyak ibadah, media menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam rumah tangga, urusan keluarga ini tidak ada yang mudah, semuanya yang butuh perjuangan. Kalau kita banyak uang pasti diuji dengan kesehatan, tapi kalau kadang sehat, cukup dan lain sebagainya, diuji tidak punya keturunan. Kadang kalau punya anak ya diuji dari mertua, diuji dengan kakak ipar, saudara dan sebagainya, sesuai dengan apa yang diceritakan oleh Al-Quran itu. Semuanya ini memang hidup adalah ujian, dan ujian itu harus hadapi dengan dua syarat sahabat. Ya, ujian itu hadapi dengan dua syarat. Yang pertama dengan cara sholat, yang kedua dengan cara yang sabar. Mudah-mudahan kita menghadapi semua rintangan, semua langkah, semua kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan mudah-mudahan ada kemudahan. Begitu saja sahabat, sudah ya yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita ulas. Mudah-mudahan ini walaupun sedikit, sangat sederhana sekali apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat barokahnya. Bila ini bermanfaat, mohon dukungannya, bisa like, komentar dan lain sebagainya. Kalau ini ada yang kurang berkenan atau salah, mohon bisa dikomentari juga sebagai ajang evaluasi saya perbaikan di video-video selanjutnya. Karena ketika kita bisa berbagi, maka hal semacam inilah yang membuat kita saling kenal dan tentunya bisa saling memberikan manfaat kepada yang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ya yang belum punya jodoh, yang masih statusnya bujang, mudah-mudahan cepat ketemu dengan jodohnya. Ya, yang statusnya duda janda segera cari lagi. Juga curhat di kolom komentar boleh. Terus yang masih statusnya berumah tangga, mari doa bersama, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadi keluarga yang diridhoi oleh Allah, menjadi keluarga yang banyak manfaatnya ke orang lain, banyak manfaatnya kepada anak-anak kita dan keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan sahabat. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang tidak kira. Salam juga semua buat keluarganya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.